Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Ducati Luigi Dalicnya mengaku telah membatalkan rencana untuk mengupgrade motor Desmosedici GP24 milik Pecco Bagnaia. Upgrade yang dimaksud adalah upgrade sasis baru yang telah dikembangkan pabrikan asal Borgo Panigale itu untuk meningkatkan performa dan kestabilan motor mereka. Namun demikian rencana ini segera dibatalkan. Pasalnya Dalicnya menilai bahwa hal ini bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, di tengah ketatnya persaingan perebutan titel gelar juara dunia musim ini antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, rasanya kurang adil jika Ducati hanya mengupgrade motor milik Bagnaia saja. Dengan demikian, Dalicnya dan Ducati pun sepakat memutuskan bahwa pembaruan sasis akan ditunda hingga musim berakhir. Bos Ducati Davide Tardozzi merasa aneh melihat daftar perolehan poin di tabel klasemen sementara MotoGP 2024. Seperti diketahui, Jorge Martin kokoh di puncak klasemen sementara. Ia unggul 10 poin atas Pecco Bagnaia yang menghuni urutan kedua dengan raihan 382 poin. Menariknya, jika melihat daftar kemenangan yang telah diraih, Bagnaia justru lebih unggul dibandingkan Martin. Sejauh musim 2024 berjalan, Pecco Bagnaia telah meraih 8 kemenangan di balapan utama dan 5 kemenangan di sprint race. Sementara Martin hanya meraih 3 kemenangan di balapan utama dan 6 kemenangan di sprint race. Melihat hasil tersebut, Tardozzi sendiri merasa heran, tapi ia juga paham bahwa hal ini juga disebabkan oleh banyaknya kecelakaan yang dialami Bagnaia, terutama dalam sprint. Di sisi lain, Tardozzi menilai kedua pembalapnya ini sama-sama pantas mendapat apa yang menjadi hasil saat ini. Juga mereka berdua sama-sama layak menjadi juara dunia. Namun penentuan akan berlangsung sampai final Valencia nanti. Yang terbaik akan keluar sebagai juara dunia. Jorge Martin memberi tanggapan terkait pernyataan Pedro Acosta yang menyebut rivalitasnya dengan Pecco Bagnaia membosankan. Dilansir dari Crash, Martin menyatakan bahwa persaingannya dengan Bagnaia sudah terlalu sengit dan hal itu menurutnya sudah memberi tekanan mental tersendiri. Alhasil, baik Martin maupun Bagnaia ogah pusing-pusing mengacaukan pikiran satu sama lain. Martin juga menyatakan bahwa Acosta boleh melakukan cyber ketika suatu saat nanti ikut berebut gelar juara. Ketika Pedro memperebutkan gelar dunia suatu saat nanti, ia boleh melakukan permainan mental. Pada akhirnya kami sudah berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk memikirkan apa yang harus kami lempar kepada satu sama lain. Johann Zarco mengungkap momen menegangkan saat balapan utama MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Dilansir dari Crash, rider asal Prancis ini mengatakan bahwa dirinya nyaris menabrak Fabio Quartararo yang kehabisan bensin pada balapan tersebut. Pada prosesnya, Zarco tepat di belakang Quartararo. Keduanya bertarung hampir di sepanjang jalannya balapan untuk memperebutkan posisi ke-11. Zarco sendiri kesulitan untuk menyalip rekan senegaranya itu lantaran ia mengalami masalah pada bannya. Di akhir balapan, Zarco dibuat kaget di tikungan terakhir. Saat itu Zarco tepat menempel di belakang El Diablo. Namun secara tak terduga, Quartararo melambat karena kehabisan bensin dan beruntung Zarco dengan cepat bisa merespons untuk menghindar. Alhasil ia pun terhindar dari masalah dan mampu finish di urutan ke-11. Luca Marini membicarakan balapan kandangnya MotoGP Jepang 2024 yang dilangsungkan di sirkuit Motegi akhir pekan lalu. Luca Marini yang mengawali balapan dari posisi ke-20 harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan hasil terbaik di hadapan publiknya sendiri. Sayangnya Dewi Fortuna masih belum menaungi rider asal Italia itu. Pada akhirnya Marini harus puas finish di posisi ke-12. Usai balapan, Marini sendiri mengaku senang dengan pencapaiannya itu, mengingat pertarungan di barisan belakang juga tak kalah ketat. Selalu ada pertarungan sengit di barisan belakang. Saya selalu mengatakan bahwa kita juga butuh kamera di sana.
Dari posisi 7 dan seterusnya, ada duel yang sangat menarik dan ada beberapa manuver yang cukup gila. Saya mampu melakukan beberapa manuver. Kami tahu bahwa lintasan ini bisa menjadi salah satu yang tersulit bagi kami karena cengkeramannya sangat minim. Dengan posisi ke-14, kami meraih hasil terbaik kali ini. Alex Espargaro mengaku sangat senang dengan kepastian bergabungnya Romano Albesiano ke Honda Racing Corporation di MotoGP 2025 mendatang. Ya, langkah HRC menggait Albesiano ini cukup mencuri perhatian. Pasalnya Honda dikenal sebagai pabrikan yang tadinya hanya mau mengandalkan insinyur Jepang saja. Alhasil Albesiano akan menjadi direktur teknis pertama mereka yang berasal dari Italia dan Eropa sekaligus. Espargaro dan Albesiano sendiri bekerja sama di Aprilia sejak 2017 dan meramaikan perebutan gelar dunia MotoGP 2022. Espargaro yang akan jadi test rider HRC musim depan merasa senang mereka akan kembali melanjutkan kolaborasi di Honda, dan rider asal Spanyol ini bahkan menyebut Albesiano sebagai sosok yang tepat bagi HRC. Marc Marquez memuji langkah HRC yang secara mengejutkan menggait Romano Albesiano sebagai direktur teknis mereka untuk MotoGP musim depan. Ya, Albesiano yang memimpin pengembangan RSGP sejak 2015 direkrut HRC untuk menggantikan posisi Ken Kawauchi yang di musim depan difokuskan ke tim tes. Dikatakannya lewat DAZN, Marquez menyebut bahwa langkah HRC menggait Albesiano sebagai langkah maju. Pasalnya dengan keputusan ini bisa diartikan juga bahwa HRC mulai terbuka untuk mengadopsi pada cara kerja pabrikan-pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Lebih lanjut, Marquez juga menyatakan bahwa Honda memang tak seharusnya terlena oleh budget yang hampir tak terbatas dan segala teknologi yang bisa mereka ciptakan. Menurutnya, unsur manusiawi lewat insinyur andal seperti Albesiano juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Maverick Viñales mengaku sangat frustasi usai gagal menyelesaikan balapan pada hari Minggu di sirkuit Twin Ring Motegi. Start dari posisi ketiga, Viñales gagal memaksimalkan keuntungan tersebut dan terdampar di urutan ke-9 pada lap pertama. Dan bencana terjadi saat balapan menyisakan 13 putaran. Viñales yang posisi terus merosot hingga ke urutan 12 pun gagal mengendalikan motornya dan terjatuh. Usai balapan, rider berjuluk Top Gun ini merasa sangat frustasi dengan motor tunggangannya RSGP. Saya berada di tengah-tengah kelompok dan ingin mempertahankan posisi. Sayangnya saya mengalami masalah ketika sedang mencoba menyalip. Saya tidak tahu persis masalahnya, sepertinya kondisi cengkraman yang berubah atau hal lain. Itu adalah sesi terburuk sepanjang akhir pekan dalam hal feeling dan performa. Pada akhirnya motornya memang seperti itu. Kami harus melupakan akhir pekan ini, meskipun saya berhasil melakukan beberapa hal yang cukup bagus. Kami harus melupakan Motegi, sekarang fokusnya adalah Phillip Island. Kami ingin kembali ke posisi yang bagus di sana. Mandalika dan Australia adalah trek kami, sisanya akan seperti Jepang. Nico Rosberg mengatakan bahwa Daniel Ricciardo harusnya mendapat perpisahan yang lebih layak dari momen di GP Singapura. Seperti yang diketahui, Daniel Ricciardo baru saja dibebas tugaskan oleh RB karena performanya di Formula One musim 2024 yang tak kunjung memuaskan. Ya, balapan di Marina Bay adalah balapan terakhir bagi pembalap asal Australia itu. RB sendiri hanya memberi kesempatan bagi Ricciardo dengan mengganti ban soft di putaran terakhir untuk mencatatkan fastest lap. Setelah itu Ricciardo resmi dilepas dan digantikan oleh Liam Lawson. Pemberitaan ini turut menuai reaksi dari Nico Rosberg. Ia sedih karena Ricciardo tidak mendapat momen perpisahan yang layak. Ayah Max Verstappen, Jos Verstappen, merasa kesal dengan hukuman yang diberikan FIA kepada anaknya. Sebelum berlaga di sirkuit Marina Bay, Max Verstappen ditanya mengenai komentarnya terkait RB20 yang semakin menurun.
Verstappen pun mengucapkan bahwa kecepatan RB20 cukup buruk dengan kata-kata yang terdengar sedikit mengumpat. Hal ini membuat FIA bertindak dan menghukumnya dengan pelayanan masyarakat. Hukuman itu memang terlihat sepele, tetapi sudah membuat Jos Verstappen geram. Jos merasa bahwa Max tidak bermaksud menyerang siapapun meski terdengar sedikit mengumpat. Lagi pula itu adalah bentuk emosi Max yang kurang puas terhadap mobilnya sendiri.